Sudah cukup jelas, terima kasih Pak Bambang Brojo. Jadi memang inovasi dan didukung oleh R&D yang baik serta bagaimana cara menarik foreign direct investment yang berkualitas ya Pak ya ke Indonesia. Ada data pula yang juga ingin saya sampaikan tadi karena Pak Bambang Brojo juga sempat menyebut bahwa Pak Jensen Huang, CEO dari Nvidia sempat kayak beberapa bulan lalu ya Pak Bambang izin ke Indonesia, keliling ASEAN gitu ya. Bahkan kemarin yang sempat menarik diajak makan gultik nih di Blok M gitu ya, CEO Nvidia. Sudah begitu dekat sepertinya CEO Nvidia dan juga pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia, bagaimana caranya menarik investasi ke negara kita. Sekarang saya akan tampilkan juga data yang menarik gitu ya. Apakah tech giant companies tertarik untuk berinvestasi di kita? It's a good start, tapi mungkin masih banyak PR ke depannya karena somehow kalau kita lihat di sini banyak tech companies yang bahkan memutuskan untuk berinvestasi di peer countries kita. Kita membuat komparasinya yang simpel saja. Alphabet berinvestasi 32 triliun rupiah di Malaysia. Lalu juga kalau kita lihat bersama Apple ada komitmen di 16 triliun rupiah. Lalu juga Amazon 77 triliun rupiah, Indonesia, Microsoft di 27,6 triliun rupiah, Nvidia di 3 triliun rupiah. Kita lihat Vietnam yang tadi sempat kita bicarakan di sesi pertama, ada investasi dari Apple sebesar 256 triliun rupiah. Lalu ada juga Filipina dan Malaysia. Nah, kalau tadi perbincangan yang Bapak sempat sampaikan Pak Bambang adalah mengenai kuat-kuatan atau bagaimana strategi kita menarik foreign direct investment ke negara kita, apa yang bisa kita lakukan untuk tech giant companies dan investor asing tertarik menanamkan investasi yang betul berkualitas untuk pertumbuhan ekonomi kita. Silakan Pak. Ya, tentunya yang paling penting dari pengalaman saya di pemerintah terkait dengan FDI, keluhan yang disampaikan oleh kebanyakan FDI dari berbagai bidang ya, tidak hanya yang terkait dengan tech giant, itu masih pada hal yang klasik ya. Satu mengenai lamanya untuk mendapatkan perizinan, lama dan complicated maksudnya. Dan yang kedua adalah kepastian hukum ya. Dan kalau ditanya apakah tax insentif juga menjadi bagian dari concern mereka, sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Tapi artinya mereka butuh yang namanya kondisi yang isinya low cost ekonomi. Dan yang sering mereka temukan di Indonesia, Indonesia itu masih sering dianggap high cost ekonomi. Jadi artinya kita masih punya banyak PR untuk membereskan dari sisi perizinan, licensing, sampai kepada pengurusan administrasi dan birokrasi terkait investasi itu sendiri. Karena begitu mereka mengalami hambatan ketika ingin masuk ke Indonesia, dan ketika melihat tetangganya, tetangga Indonesia maksudnya seperti Malaysia atau Vietnam atau Thailand, maka mereka dengan mudah ketika mereka menemukan kesulitan di Indonesia, mereka langsung pindahkan itu ke Malaysia ataupun ke Vietnam. Ya, ini juga saya sampaikan karena tadi Anda bicara tech giant, saya ingin lapor juga ke Pak Erik selaku saya sebagai komisaris utama Telkom, betapa luar biasanya Johor untuk menarik bisnis data center. Ya, jadi ketika Indonesia juga punya aspirasi ingin menggait lebih banyak FDI masuk ke data center, ternyata kita sudah ketinggalan jauh dibandingkan Johor. Ya. Kita tidak usah bandingkan dengan Singapura yang memang pemain yang sudah jauh lebih dulu masuk ke data center. Tetapi Johor yang kemudian mencanangkan diri sebagai tempat bisnis data center, ketika saya lihat profilnya paling tidak dibandingkan Batam, itu ya mohon maaf kita jadi ketinggalan jauh. Ya. Jadi artinya dukungan pemerintah untuk mendatangkan investasi tertentu dari luar itu menjadi penting. Ya, karena kalau saya lihat dalam kasus data center di Johor ini, pemerintah Malaysia memang dalam tanda petik all out, ya, menyediakan apa saja yang dibutuhkan oleh investor data center, FDI data center di Malaysia sehingga mereka mau masuk ke Johor. Ya, tentunya salah satu yang dijual adalah kedekatan dengan Singapura.
Tapi kan Batam juga dekat dengan Singapura. Yang mereka temukan adalah apa yang didapatkan di Johor bagi mereka itu lebih daripada apa yang didapatkan di Batam. Ya, jadi intinya ini barangkali salah satu PR kita untuk memastikan bahwa orang itu nyaman melakukan FDI di Indonesia. Nah, mungkin itu terlalu basic, tapi itulah mungkin realitas yang harus kita hadapi, ya. Termasuk mungkin masalah di Vietnam, ya, karena di Vietnam ya dengan model pemerintahan seperti sekarang, mereka memang dengan mudah, dengan cepat bisa memberikan izin dan bisa memberikan dukungan penuh kepada investasi asing yang masuk. Nah, ini yang harus kita siasati, tentunya sebagai negara yang mungkin konteks demokrasinya beda, baik dengan Vietnam maupun dengan Malaysia. Terima kasih.